Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Al-aslu tsalisu, betul ini? Annal makhluqa alladhi li ajlihi ta'malu wa ridahu tatlubu law alima annaka ta'malu li ajlihi la abghadak. Adapun pokok yang ketiga, yaitu bahwa makhluk alladzi li ajlihi, yang karena lantaran dia ta'malu beramal oleh kamu, waridahu tatlubu, dan akan keridhaan dia, tatlubu mengharap oleh kamu. Lau alima, yaitu andai mengetahui oleh makhluk, annaka akan bahwasanya kamu, ta'malu yaitu beramal oleh kamu, li ajlihi karena lantaran dia, la abghadaka niscaya marah oleh si makhluk akan kamu, wala sakhita alaika, dan niscaya murka oleh makhluk itu alaika atas kamu, wastahana bika, dan menghina oleh makhluk itu, menganggap hina oleh makhluk itu, bika dengan kamu, wastakhaffa bika, dan menganggap rendah oleh makhluk itu, bika dengan kamu. Fa kaifa ya'malur rajulul ghafilu al-amala li ajli man law alima bihi annahu yatlubu ridahu la sakhita alaihi wa ahanahu. Fa kaifa ya'malur rajulu, maka bagaimana mungkin ya'malur rajulu beramal oleh seorang laki-laki, al-ghafilu yang lalai, al-amala akan satu amal, li ajliman karena lantaran orang, lau alima bihi yang andai tahu oleh orang, bihi dengan si laki-laki, annahu akan bahwasanya laki-laki, yatlubu yaitu menuntut oleh laki-laki, ridahu akan keridhaan dia, la sakhita alaihi niscaya murka oleh si orang itu atas si laki-laki, wa ahanahu dan menghina merendahkan
oleh orang itu akan laki-laki. Fa'mal ya miskinu, maka beramallah kamu wahai orang miskin, li ajaliman, karena lantaran zat, idza amilta li ajlihi, yang apabila beramal oleh kamu, li ajlihi, karena lantaran zat itu, wa qasadtahu bisa'yika, dan menuju oleh kamu akan zat itu, bisa'yika, dengan usahamu, wa talabta ridahu bidzalika, dan menuntut oleh kamu akan keridhaan zat, bidzalika, dengan demikian amal, ahabbaka, niscaya mencintai oleh zat itu akan kamu, wa a'taka, dan memberi oleh zat itu akan kamu, wa akramaka, dan memuliakan oleh zat itu akan kamu, hatta ardaka, sehingga membuat redha, membuat senang oleh zat itu akan kamu, wa aghnaka anil kulli, dan memberi kecukupan oleh zat itu akan kamu, anil kulli, dari keseluruhannya, wa kafaka, dan mencukupi oleh zat itu akan kamu. Fahadhihi, maka adapun ini uraian, hadhihi, yaitu ini yang diterangkan dengan sempurna. Faftun laha, maka pahamilah olehmu bagi uraian ini, in kunta taqilu, jika ada oleh kamu, taqilu, yaitu berakal oleh kamu. Al aslur rabi'u, wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah al aslur rabi'u. Saudara-saudara sekalian, agar supaya kita punya kalbu ini enak dipandang oleh Allah, maka kotoran-kotoran yang ada di kalbu itu harus dibuang. Harus dibuang. Ibarat kopi, ada bekas kopi, dikasih air bening tetap butek. Dikasih air bening tetap butek, karena di dalamnya isinya butek. Maka hati supaya bening, sehingga muncul pancaran cahaya dari Allah, hidup kita penuh dengan ketenangan. Caranya adalah salah satunya membuang riya dari hati. Riya ini sandungan berat, membuat ibadah tak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu riya? Imam Ghazali menjelaskan pada materi sebelumnya, riya adalah iradatu naf'id dunya bi amalil akhirah.
Riya itu adalah menginginkan keuntungan dunia dengan amalan akhirat. Amalan akhirat tapi niatannya keuntungan dunia. Kerinduan pengen dipuji orang, kerinduan pengen dinilai orang, kerinduan macam-macam. Hidup akan melelahkan kalau kita tidak menyatukan tujuan. Bila tujuannya bercabang, lelah hidupnya. Bila tujuannya satu, Allah tidak melelahkan dalam hidup. Pakai komentar orang. Yang penting kita berdiri pada garis aturan Allah, terus kita berjalan. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Disenangi semua orang impian yang mustahil terwujud. Tapi mengharapkan diridhoi Allah adalah satu impian yang kudu diupayakan terwujud. Bagaimana buruknya riya? Bagaimana tingginya ikhlas? Kata Imam Ghazali, al-aslus salis, pangkal yang ketiga. Bagaimana supaya kita lebih paham tentang betapa buruknya riya bila ada dalam diri kita. Bagaimana caranya memahami keburukan riya ini? Tidak boleh ada dalam kita punya diri begini. Annal makhluqa alladhi li ajlihi ta'malu wa ridahu tatlubu law alima annaka ta'malu li ajlihi la abghadaka wa la sakhita alayka wastahana bika wastakhaffa bika. Begitu. Makhluk yakni orang yang kita beribadah kerinduan pengen dipuji dia, yang penilaian dia kita harapkan, orang yang kita tuju biar dinilai dia, orang yang kita harapkan dapat pujian dari dia. Sebetulnya kalau sampai orang itu tahu niatan kita pengen dinilai dia, niatan ibadah ini pengen dipuji dia, kalau dia tahu pasti dia marah, pasti dia benci, pasti dia murka, pasti dia menganggap hina, pasti dia menganggap rendah, pasti dia menganggap jelek sama kita. Contoh, kita suaranya merdu, enak. Kalau ada orang azan selalu dicela sama kita. Azan kayak begitu ama linggis masih lempengan linggis. Kagak ada enak-enaknya azan kayak begitu. Dicela mulu. Ntar lagi ada azan begini yang kayak begitu lagu, kagak ada enaknya. Sike apaan sike begitu. Udah macem-macem. Tapi dia katanya suaranya enak, orang mau azan. Suatu waktu mau azan. Ternyata
pas Pak Haji Ahmad ngontrak di samping masjid, mana anaknya cakep banget, Masya Allah, anaknya Haji Ahmad. Maka kemudian itulah dia azan, merdu banget. Teman-temannya nanya, tumben lu azan, biasanya juga orang pernah azan bisa nyelak doang sama orang. Nih azan ini saya baru denger nih, sampai muazin Mekah lewat. Ini luar biasa ya. Dia jawab, biar Pak Haji Ahmad tahu calon mantunya pinter azan, suaranya merdu. Jadi kata temennya, emang apa? Lah itu anaknya Markona, itu cewek gua. Biar babanya setuju kalau calon mantunya nggak sia-sia pinter azan. Kata temennya, Pak Haji Ahmad yang sebelah kanan masjid. Iya. Waduh, yang orang Tegal itu. Ini orang Tegal ya? Iya. Iya. Aduh, udah seminggu dia pulang kampung. Ngomongnya sih masih 2 minggu lagi balik lagi. Ada urusan katanya di kampungnya. Apaan? Udah seminggu? Iya. Jadi gua suara saya enak-enak ini kagak denger. Iya di Tegal mana denger dari sini. Aduh, gua nyesel banget dah. Adzan mana suara emas gua keluarin kagak didengerin. Tuh kita yang adzan itu kalau faham ini buruk, riya ini buruk. Buruk dari mana? Buruk andai Pak Haji Ahmad yang kita adzan karena dia, yang kita adzan berharap disenengin dia. Andai itu Pak Haji Ahmad tahu muatan niat kita, kalau kita adzan ini biar diambil mantu doang, enggak ada niat lain, biar disenangi Haji Ahmad doang, biar dia ambil menantu. Motivasi adzan ini bukan karena Allah, karena dia. Pastilah Pak Haji Ahmad kalau dia tahu ada udang di balik peyek. Kalau di balik batu sulit mencret. Kalau ada udang di balik peyek, pastilah Pak Haji Ahmad tak mau. Pastilah Pak Haji Ahmad murka sama kita. Pastilah Pak Haji Ahmad anggap rendah kita punya niatan. Pastilah Pak Haji Ahmad ngeremehin kita. Ini orang nggak bener. Anak gua mau dibawa surga kemana? Niatan dia karena gua punya surga juga kagak. Ibadah karena gua, marah. Kalau sampai tahu makhluk itu yang dia tuju bahwa ada udang di balik batu, niatnya tidak murni karena dia bakal ngamuk. Emang gue Tuhan? Ibadah karena gue? Emang gue Tuhan? Lu adzan karena gue? Siapa gue lu anggap Tuhan? Pastilah dia marah. Karena kita niatannya tidak benar. Karena niatan kita tidak lempeng. Karena kita riya. Dan riya iradatu naf'id dunya bi amalil akhirat, menginginkan diambil menantu dengan adzan kita. Enggak tahu Pak Haji Ahmad akhirnya si Markonah dikawin sama teman kita, mati.
Udah gua azan mulu, kagak kepilih jadi mantu, nyesel banget. Begitu. Ngamuk-ngamuk. Salah niat. Bila Pak Haji Ahmad aja bakal marah kalau kita niat ibadah karena dia. Fakaifa ya'malur rajulul ghafil, bagaimana mungkin kita jadi hamba yang bodoh, hamba yang lalai dengan kebesaran Allah, hamba yang lalai daripada pentingnya ikhlas. Bagaimana mungkin ada orang ibadah, ada orang azan, kalau contoh tadi, bagaimana mungkin kita mau azan untuk Pak Haji Ahmad, yang Pak Haji Ahmad kalau tahu niatan kita, kita pengen disenengin dia, dia marah sama kita, dia murka sama kita, dia anggap rendah sama kita. Betapa bodohnya orang yang di hatinya ada kerinduan pengen dipuji orang lain dalam ibadahnya. Betapa bodohnya orang yang ada kerinduan dalam ibadah yang dikerjakan pengen dinilai oleh orang. Betapa bodohnya orang yang dibalik ibadah yang dia kerjakan ada muatan-muatan niat duniawi tanpa ada keikhlasan. Bodoh sekali. Pak Haji Ahmad tak punya surga, Pak Haji Ahmad tak punya neraka yang perlu ditakuti. Kenapa kita harus takut kepada dia? Tidak. Dia harus ikhlas. Kita enggak boleh takut kepada makhluk. Kita tidak boleh berharap kepada makhluk. Tapi kita harus berharap kepada Allah yang menciptakan segalanya, termasuk Pak Haji Ahmad. Ibarat contoh azan tadi. Rugi. Kata Imam Ghazali, ngapain kita ibadah karena makhluk yang kalau dia tahu kita karena dia marah, ngapain dikerjakan? Bodoh sekali orang yang kayak begitu. Ibadah tak perlu banyak, tapi ibadah yang diperlukan ikhlas. Ibadah apapun tulus karena Allah, motivasinya adalah Allah. Itulah akan menjadi ringan dan enak ibadah. Kalau ibadah karena dunia sulit. Kalau ibadah karena dunia tidak bisa, nggak ada manfaat. Dunia kayak rumput, nanamnya rumput, mana tumbuh padi. Nanam padi, rumput tumbuh. Ibadah jangan karena makhluk, tapi hendaklah ibadah karena Khaliq, karena Allah. Karena Allah. Manusia tak ada surga, tak ada neraka. Ibadah mah harus karena Allah. Karena itu kata Imam Ghazali, fa'mal ya miskin. Ayo pada beribadah, wahai orang miskin. Kita dipanggil sama Imam Ghazali orang yang miskin. Miskin ganjaran, miskin ilmu, miskin ibadah. Berapalah ibadah yang kita kerjakan? Bisa dihitung. Antara duit yang kita masukin ke kotak amal sama duit yang kita masukin ke kas Indomaret, kayaknya gedean yang ke Indomaret kayaknya. Tuh begitu. Miskin ganjaran,
miskin ibadah. Kita orang fakir, kekurangan, orang yang kurang. Imam Ghazali nasihati kita, fa'man, ayo hamba Allah, sadarilah, beramallah, li ajli man idza amilta li ajlihi wa qasadtahu bi sa'yika wa talabta ridahu bidzalika ahabbaka wa a'taka wa akramak hatta ardaka wa aghnaka 'anil kull wa kafak. Ayo hamba Allah, ibadalah tulus, murni, ikhlas, semata-mata karena Allah. Kata Nabi, akhlis dinak yakfikal amalul qalilu. Ikhlaskan kau dalam beragama, amalmu tak banyak, sudah memadai menghantarkanmu diridhoi Allah. Yang penting ikhlas, tak perlu amal banyak, sedikit amal, yang penting ikhlas. Ikhlas itu mendatangkan disenangi Allah. Kalau Allah udah senang, tak melihat amal banyak, dikit dibanggakan. Lain dengan Allah kalau benci, boro dikit banyak diabaikan, tak punya nilai di mata Allah. Wong benci Allah. Maka beramalah engkau karena Tuhan, yang manakala kau beribadah karena Dia, dengan ibadahmu kau menuju kepada Dia, dengan ibadahmu kau mengharapkan keridhaan Dia, maka Tuhan akan cinta kepadamu. Maka Tuhan akan memberi apa yang kau maui. Maka Tuhan akan muliakan engkau. Beribadahlah karena Allah. Makhluk kalau tahu kita ibadah karena Dia, dia marah. Tapi kalau Allah tahu kita ibadah murni karena Allah, Allah demen sama kita. Supaya kita bagus ibadahnya, minimal sebelum tidur sholatlah kita orang 2 rakaat, nggak usah banyak. Sebelum tidur sholat 2 rakaat. Kalau bisa sesudah tidur, sebelum subuh, orang sebut tahajud. Wis kalau tahajud mau berat, sebelum tidur aja. Kalau tahajud mau berat, takut kesiangan, sebelum tidur sholatlah kita orang 2 rakaat. Karena siapa? Insya Allah kalau sholat di rumah mah enggak karena siapa-siapa, karena tetangga tak lihat, karena bini udah tidur, karena anak-anak udah tidur, karena siapa lagi? Disinilah nanti bakal muncul keikhlasan. 2 rakaat saja. Syukur-syukur kuat 4 itu bagus. Kalau kita 4 rakaat sebelum tidur, kayak orang ibadah pada malam Lailatul Qadar. Itu Siti Aisyah dipesan begitu sama Nabi, bisa ente mah sebelum tidur aja 4 ya, tutup dah witir dah gitu. Doa aja, tidak apa-apa latihan, yang penting sholat. Baca Quran biar sa'ain, yang penting baca. Tentuin jamnya sama kita. Main jam, gak bisa gak main jam, nanti acak-acakan waktu kita. Dipuji orang yang suka istiqomah pada jamnya. Dia baca ini jam ini, dipuji. Rijalun
Sodaku mimma ahadallaha alaih, disebut orang-orang tinggi derajatnya, orang yang serius membuat janji dengan Allah. Jam sekian baca Quran, sa'in, tak mengapa, karena yang penting jam sekiannya itu tidak geser, mainin waktu dia dengan Allah ya. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kayalah kita wiridan baca sallallahu ala Muhammad abissalam, janjinya itu yang membuat dia tinggi derajatnya, keistiqomahannya. Kata Imam Ghazali, wis ibadah aja karena Allah. Sebab kalau ibadah karena Allah keuntungannya banyak. Kalau ibadah karena Allah keuntungannya banyak banget. Satu, ahabbaka, Allah mencintai kita. Jadi kalau pertama kita orang beribadah tuh, kelas kita namanya zakir, kita baca ratib, kelas kita namanya zakir. Kelasnya zakir tuh orang yang ingat Allah. Tinggi, masih rendah, harus terus. Karena orang ingat belum tentu diingat Allah, belum tentu. Maka dari zakir ini kalau dia terus istiqomah jadi mazkur, orang yang diingat Allah. Kalau kita baca sholawat, kilas kita namanya muhib. Muhib itu orang yang cinta Nabi. Orang yang cinta belum tentu dicintai. Tapi kalau sudah istiqomah namanya mahbub. Mahbub, orang yang dicintai. Maka Nabi bilang, ana habibullah, aku ini orang yang dicintai Allah. Bukan cinta, udah dicintai Allah. Man shalla alayya fahuwa habibi, fal musalli alayya fahuwa habibi. Orang yang baca sholawat kepadaku, dia kekasihku. Maka kata Nabi, siapa orang yang pengen dicintai oleh Allah, kekasihku, maka dia harus bersolawat kepada kekasih Allah. Maka kalau kita ibadah karena Allah, kita nanti jadi mahbub, orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah cinta, enak. Cewek aja kalau cinta, aduh ini mana kantor pengurangan lagi ya, gaji dipotong, aduh yang dipotong yang ini saya masih ada simpanan pakai, ya Allah kayak begitu tuh, karena demen tuh, demen ya. Kalau gedek lain, aduh dipotong, syukurin tuh. Kalau gedek lain. Maka kalau kita ibadah niatannya karena Allah, keuntungannya banyak. Ahabbaka, kita kelasnya mahbub, dicintai Allah. Allah demen nama kita. Allah demen.
Dan kalau sudah didemani Allah, enak hidupnya. Kalau Allah udah demen, kebahagiaan yang didapat bukan kebahagiaan semu, tapi sa'adah hakikiyah. Kalau dia dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai? Karena ibadahnya ikhlas karena Allah. Sebetulnya semacam gigi 2000 itu seperak-seperak tuh biar ikhlas lah. Kalau 1000 perak atau 500 perak, ini ama harga toilet aja di pasar Bayoran masih mahalan itu. Seberapa? Itu biar kita begitu tuh, biar kita muncul keikhlasan. Ntar kalau dia ikhlas mah, dia bakal rasa manfaat dicintai oleh Allah. Banyak kemudahan yang Allah beri, ntar bakal ada dorongan taufiknya. Itu proses. Sebab kita tidak bisa untuk menjadi dzakir kecuali kita mutadzakir, berupaya ingat Allah. Baru kita zakir ingat Allah, baru kita mazkur diingat Allah. Kalau kita pengen dicinta Allah, mutahabbib, berupaya cinta, baru kita jadi muhib, pencinta, baru kita dicintai, mahbub, dicintai Allah. Maka orang yang ibadahnya penuh keikhlasan, dia dapat keuntungan. Di antaranya ahabbak, Allah cinta kepada Anda. 2, wa'atok, Allah akan berikan kepada Anda nikmat batin, ketenangan, enggak gusar. Mau apa ke corona, varian lama, varian baru, varian apa, dia tak pikirin itu. Yang dipikirin bagaimana dia selamat dalam ibadah kepada Allah, tak terganggu oleh penyakit riya dan semacamnya. Otaknya selalu bagaimana Allah, bagaimana Allah. Kayak gunung Rinjani, ibarat pendaki gunung, itu rintangan biasa, karena yang dituju adalah garis finish, puncak gunung. Puncak keridhaan Allah itu yang dituju ujian biasa, ujian hidup biasa. Ketiga, di samping Allah cinta, Allah bakal beri apa yang kita mau. Allah bakal kasih apa yang kita pengen. Bahkan yang kita ndak pengeni, nggak terbesit, Allah kasih. Itulah ikhlas, keuntungannya. Ketiga, wa akramak, Allah muliakan kita. Jadi kalau ibadah itu karena Allah, dia dicintai Allah, dia akan dituruti permintaan dia oleh Allah, diberi, dan dia bakal didudukan penuh dengan kemuliaan. Di antara kemuliaan di dunia dia mulia, di akhirat dia mulia. Itulah ikhlas. Ikhlas dikasih berbagai macam kenikmatan.
sampai akhirnya Allah senang banget sama kita. Sampai akhirnya Allah itu kalau udah demen senang sama kita. Kalau Allah sudah memberi, Allah kasih kita kekayaan lahir maupun batin. Kekayaan batin, hidup sederhana, tak mengeluh. Kekayaan lahir, tak terganggu, merusak batinnya dia. Itu begitu. Kalau ibadah ikhlas. Wa akramak. Kalau Allah sudah muliakan kita, Allah kasih cukup berapapun yang ada pada kita. Tak ada mengeluh, selalu ada solusi dalam setiap problem yang menimpa pada dirinya. Keikhlasan mendatangkan kecintaan Tuhan. Keikhlasan mendatangkan pemberian dari Tuhan. Keikhlasan mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Keikhlasan adalah satu media yang menghantarkan insan pada puncak harapan, dan itu harus kita kejar. Bagaimana kita harus berupaya menjadi orang yang ikhlas. Kata Nabi, man akhlas lillahi arba'ina yawman a'tahullahu ta'ala alaihi ya Nabi al-hikmah. Siapa orang yang ikhlas dalam ibadah 40 hari aja, tak putus. Kita baca terus sallallahu Muhammad bisa 40 hari, gak putus. Kita baca Quran sa'ain 40 hari, tak putus. Maka Allah bakal berikan sumber-sumber kebijaksanaan dalam kehidupannya yang menghantarkan dia hidup penuh ketenangan, hidup penuh ketenteraman, hidup penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ikhlas harus dikejar, ikhlas harus diupayakan, ikhlas harus dicari, ikhlas harus diwujudkan. Sebab ikhlas berbuah macam-macam yang punya nilai dan berkelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keikhlasan pada kita semuanya. Ikhlas dalam tauhid, ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam bermuamalah, ikhlas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wafat penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Wallahu a'lam.